Shalom, 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 haleluya, haleluya. Selamat pagi, selamat pagi. Terpujilah Tuhan kita yang hidup. Hari ini kita patut bersyukur karena dalam anugerahnya Dia telah memberikan kita satu hari lagi, tepat di hari Selasa, tanggal 6 Juli tahun 2021. Adalah doa saya terus bahwa di sepanjang hari yang luar biasa ini sampai terbenamnya matahari, segala pengalaman dan pergumulan yang kita hadapi akan semakin memurnikan dan mendewasakan iman kita, dan kita semakin menikmati kebersamaan dengan Tuhan kita yang adalah Immanuel. Amin. Saat ini sebelum kita lebih jauh melakukan semua aktivitas kita untuk hari ini, marilah kita sama-sama kembali meneduhkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi pedoman dan pelita hidup kita dalam menjalani hari yang luar biasa ini. Perenungan kita hari ini akan kita ambil dari pembacaan 34 hari bersama kitab Ulangan. Dan hari ini kita telah memasuki hari yang ketiga, maka kita akan membaca kitab Ulangan pasalnya yang ketiga, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-29. Kesetiaan saudara untuk mengikuti pembacaan Alkitab satu hari satu pasal ini akan membuat Anda semakin bertumbuh dan semakin berakar di dalam Tuhan. Baiklah, sebagai pengantar renungan kita hari ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang kedua sampai dengan ayatnya yang ketiga. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah takut kepadanya, sebab aku menyerahkan dia ke dalam tanganmu beserta seluruh tentaranya dan negerinya. Dan perlakukanlah dia seperti yang kau lakukan terhadap Sihon, raja orang Amori yang diam di Hesibon. Dan Tuhan Allah kita menyerahkan juga Og, raja Basan, beserta seluruh tentaranya ke dalam tangan kita, dan kita mengalahkan dia sehingga tidak seorang pun luput. Percayalah saudara bahwa tidak ada yang terlalu besar dan terlalu kuat jika kita bersama Tuhan. Amin. Terkadang kita tidak berani melangkah karena melihat tantangan di depan terlalu besar dan kuat. Pasal yang ketiga yang kita baca hari ini mengajarkan kita untuk melihat tantangan itu dari sudut pandang Allah. Israel menghadapi perang yang berbeda dengan peperangan antara kerajaan-kerajaan. Dalam rangkaian penaklukan tanah Kanaan, Tuhan yang mengarahkan kapan mereka harus berangkat dan kapan mereka harus maju. Dan kali ini mereka bergerak menuju Basan. Di sana ada kerajaan Basan yang sangat kuat. Bersama tentaranya ia berusaha menghadang bangsa Israel. Israel sudah tahu kalau mereka akan menang. Namun mereka tidak perlu takut karena Tuhan sudah menyerahkan Og, raja Basan dan seluruh kerajaannya. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus dan jemaat Tuhan, camkanlah ini, bahwa bagi Tuhan tidak ada orang atau kerajaan yang terlalu kuat, tidak ada tembok yang terlalu tinggi, dan kota berkubu yang tidak dapat ditaklukkan. Amin. Israel hanya mengambil hewan sebagai jarahan untuk mereka. Demikian pula dengan Raja Amori. Ia berpikir bahwa kerajaannya cukup kuat. Kerajaan yang cukup kuat itu pun ditaklukkan. Bahkan Raja Og yang termasuk orang berbadan besar pada masa itu bertekuk lutut di hadapan bangsa Israel. Og memiliki tempat tidur dari besi yang berukuran panjang 9 hasta. Itu sama dengan 4 meter, dan lebarnya 4 hasta. Itu sama dengan 1,8 meter, saudara. Begitu besarnya orang-orang Og. Tidak ada satupun orang di dunia yang lebih perkasa daripada Tuhan. Amin. Percayakah saudara? Tidak ada satu tempat ataupun apapun yang tidak dapat Tuhan taklukkan. Ketika sesuatu telah Tuhan tetapkan, maka hal itu harus menjadi milik umatnya. Tuhan akan buka jalan dan bekerja untuk umatnya. Bila demikian, adakah satu hal atau orang yang perlu kita takuti? Adakah satu hal atau orang yang memusuhi kita perlu kita takuti? Perlukah kita merasa ragu untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang yang dipercaya oleh Tuhan? Tuhan sudah jamin bahwa semua tantangan akan ditaklukkan untuk kita. Jadi seberat dan sehebat apapun rintangan di depan, yang perlu kita lakukan hanyalah melangkah dan melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhan untuk kita. Karena itu, melalui perenungan kita hari ini, jangan ragu untuk melangkah. Apalagi jangan ragu untuk merebut apa yang Tuhan berikan untuk kita taklukkan. Tuhan dapat menyelesaikan masalah sebesar apapun. Anda yang sakit, Anda yang menghadapi berbagai pencobaan dan tantangan, selama engkau percaya Tuhan bersama-sama dengan dirimu, semuanya akan ditaklukkan. Selama engkau percaya Tuhan bersamamu, tidak ada hal yang tidak dapat engkau lewati.
karena keperkasaan Tuhan menjadi milik bagian kita yang percaya kepadanya. Amin. Kiranya perenungan kita hari ini memberkati kita dan membuat kita semakin semangat untuk mengiring Tuhan. Diberkatilah kita sepanjang hari ini dan digenapi firman-Nya yang berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan kaki kiri kita melangkah, di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Dan diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi. Dan tentunya diberkati juga kita bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.